Karo kowe Halo Kak, selamat datang. Halo Kak Azari, Kak Cicilia, teman-teman semuanya. Halo Bunda Ayu, udah sholat belum Bun? Udah sholat maghrib belum? Sudah beribadah belum? Sugi Fortuna, terima kasih. Sudah bergabung di sini. Terima kasih teman-teman. Silakan yang mau tanya-tanya. Oh, baru nggak sholat. Oke ya. Silakan yang mau bertanya-tanya apapun silakan ya. Kita sedang diskusi aja bersama-sama. Tanya jawab ya. Seputar kehidupan ya. Seputar satu boleh kita tanya jawab. Seputar energi ya. Seputar rilis emosi, seputar rezeki misalkan ya. Seputar kenapa ya aku tuh selalu berpolanya itu berulang-ulang terus gitu misalkan ya. Apa iya Bun? Bunda Ayu lihat aku gimana, full energi bener nggak? Aduh, membaca energi nggak tahu ya Bun, aku tuh aku merasa semakin apa ya kayak semakin ngalir aja sih Bun, mengalir aja ya. Iya Bun, bener Bun, aku ngerasain ya nggak tahu ya, aku kayak ngerasain full banget gitu loh, full dari dalam tuh selaras banget gitu ya. Makanya aku live aja ya. Jadi dialirkan ya keselarasan dari dalam yang Tuhan titipkan ini saya alirkan kepada teman-teman semua yang ada di sini ya. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman apakah berserah sama dengan penerimaan? Iya. Ya, benar, berserah diri itu sama dengan penerimaan. Beda ya, orang berserah diri sama aku pasrah aja ya. Kalau orang berserah diri itu dia percaya penuh, tapi dia itu bukan yang malesan ya, beda ya. Kalau orang berserah diri itu seperti ya Allah, aku itu sudah percaya penuh padamu, gunakan badan ini, ada apa-apa nanti aku sudah percaya penuh bahwa ini sih yang terbaik. Jadi energinya orang berserah diri itu full dari dalam, dia percaya utuh ya. Orang berserah diri atau zero, dia itu udah percaya penuhnya dia bukan yang ya udahlah, bukan gitu ya, tapi naik tinggi nih. Jadi dia sudah ya Allah, aku sudah menerima apapun resikonya yang terjadi nanti, akan aku terima semuanya. Nah, karena kita percaya ya, jadi bukan karena kita itu ya udahlah, tapi karena kita percaya bahwa semua rencana Tuhan ini sudah yang terbaik, maka teman-teman itu bisa powernya untuk berserah diri itu ada di situ gitu ya. Nah, beda orang yang pasrah itu ya udahlah, aku udah gini aja, biarin gitu ya. Dia itu kan rendah banget ya energinya, bukan percaya penuh, beda ya. Jadi yang disebut dengan berserah diri itu juga sama dengan penerimaan, sama ya, penerimaan dan berserah diri, bukan pasrah itu kan ya udahlah gitu ya, ya udahlah gitu ya Kak Azhari. Silakan teman-teman kalau bertanya seputaran kehidupan di masa lalu, misalkan kehidupan di masa lalu, kehidupan sekarang, energi nih, seputar angka-angka gitu ya, seputaran misi jiwa atau seputar kontrak jiwa kita sama orang lain, seputar pola yang berulang, seputar gimana ya caranya, bukan gimana ya, kenapa ya kok aku hidupnya seperti ini, kenapa kok aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini, kenapa ya aku lahirnya di Indonesia misalkan ya, kenapa ya aku lahirnya di Jawa gitu ya, dan semuanya yang kita rasakan sekarang ini itu ada energinya, ada alurnya, bukan serta-merta kita itu langsung diletakkan, dilahirkan di sini gitu ya. Mbak, enggak begitu. Karena semua ini sudah ada polanya yang sangat rapi, yang sudah dibentuk oleh skenario-nya Tuhan.
Jadi semua ini kalau kita mau mempelajari, kita mau mendalami, kita mau lebih lebih apa ya, terbuka kesadarannya ya, sehingga kita mampu untuk tahu kenapa ya aku dilahirkan di sini, kenapa ya aku itu punya pasangan hidup seperti ini, kenapa ya orang tuaku yang seperti ini, kenapa aku dilahirkan di Jawa, dan ternyata ternyata gini loh, bukan bukan membuat kita rumit ya, ya sebenarnya untuk setelah kita mengetahui semuanya misalkan ya, itu bukan membuat kita rumit, tapi membuat kita lebih terbuka terhadap kehidupan, maksudnya begitu. Ya, bukan untuk membuat kita kok kayaknya rumit banget hidup, enggak begitu. Tapi karena saya mengetahui alur-alur kehidupannya ini, membuat saya lebih lebih ini, lebih apa? Lebih percaya bahwa ini sebuah skenario Tuhan yang sudah rapi sekali. Semua ada pola-pola kehidupannya, ya, tidak lepas dengan pola dan ada ya gini keterhubungan ya. Jadi Tuhan atau pemilik alam semesta ini memberi keterhubungannya manusia nih dengan Tuhan tuh banyak cara ya. Satu lewat mimpi bisa, satu bisa lewat mimpi, dua bisa lewat intuisi dia yang tajam, yang ketiga lewat simbol-simbol atau angka-angka yang berkaitan dengan dia. Dan itu ternyata sangat berkolerasi sekali ya, sinkron, yang disebut dengan sinkronitas. Jadi ada yang disebut dengan sinkronitas angka ya. Makanya sebuah angka itu juga ada maknanya luar biasa. Kalau teman-teman mengaktifkan ya, jiwanya teman-teman memang mengaktifkan angka ya. Tapi kalau di sepeda no. Bentar ya, aku tak jajan dulu ya. Tak jajan CC. Jadi jiwa-jiwa kita itu kadang mengaktifkan angka, kadang mengaktifkan intuisi, kadang mengaktifkan apa namanya? Itulah apa? Lewat mimpi ya, lewat mimpi juga bisa, dan banyak sekali pengaktifan jiwa kita itu banyak sekali. Apa namanya? Caranya ya, mengaktifkannya banyak sekali. Jadi makanya kita mengenali diri supaya apa? Kita tahu di mananya kita itu apa namanya, mengaktifasi apa namanya itu ya, mengaktifkan potensi itu banyak sekali. Kalau saya ternyata lewat angka ya, saya lewat angka-angka, lewat mimpi, lewat intuisi juga iya, tapi intuisi saya berjalan jika saya dalam keadaan yang netral gitu. Aku jajan sebentar ya, bentar nanti tak lanjutin sih, deket banget kok, sebentar. Asik banget ya ngobrolnya. Silakan yang mau bertanya diketik aja, diketik di komentar aja, silakan. Nanti aku bacain satu-satu ya, terkait apapun boleh, terkait misalkan gini, terkait karma atau masa lalu, kehidupan atau reinkarnasi. Teman-teman penasaran nggak sama reinkarnasi? Terus terkait dengan dogma-dogma agama, misalkan ya, dogma-dogma agama, sosial, budaya yang membentuk diri palsu kita ya, yang akhirnya apa? Menjauhkan kita dari diri sejati. Ya bentar, gitu ya, menjauhkan kita pada diri sejatinya kita. Jadi banyak banget ya, kalau mau mempelajari itu luar biasa, banyak banget. Yang mau bertanya silahkan ya. Gitu ya, Fitri Akeneka. Gitu ya teman-teman, silakan yang mau bertanya. Mbak Indah nggak ada yang ditanyakan. Soalnya aku hanya kayak buka ini sih Mbak, buka kelas aja Mbak. Jadi kalau nggak ada yang bertanya aku juga nggak ini, apa bingung aku jawabnya yang apa ini. Mbak ini Mbak berapa? 2 berarti 4 Mbak. 4 berapa? 2000. Di AIS 22 udah ya. Ini siapa ini? Kamu sendiri? 2 ini berarti berapa ini? 6.000 ya Mbak ya. Ya. Udah tanya tadi Mbak Nisa, yang mana sih Mbak? Saya urung tak. Masih 2000. Kok aku belum tahu ya? Saya tak waca nenek saya sebentar. Mbak ini berapa tuh Mbak? 1000.
1.000. Siapa sih telepon? Aduh, saya pun. Bunda, aku baru live. Iya, aduh. Bunda Lilis, nggak tahu aku lagi live. Saya tak waco sih mbak, sebentar mbak. Aku kok orang waco dhuwure mau yo. Sebentar. Bentar ya. Tak OTW sih. Saya mbak tak waconin lagi sih. Pertanyaannya apa ya? Bentar ya. Pertanyaannya. Saya tak baca dulu. Kalau merasa nggak kunjung bahagia gimana mbak, tapi nggak sedih juga. Lah, kan aku udah bilang ya, kita itu yang menyadari loh. Jadi kalau mbak tenggelam pada aku kok nggak sedih, kan mbak tahu ini, oh aku nggak sedih tapi aku nggak bahagia. Berarti kan mbak tahu, nah mbak itu kan bukan dua-duanya. Coba kayak sering disadari ya mbak ya, tiap hari memang latihan terus kayak gitu. Sampai akhirnya kita sadar bahwa aku tuh bukan emosi. Aku tuh bukan rasa ini yang hadir gitu loh. Dan itu memang perlu latihan terus ya, setiap menit, setiap hari, bahkan sehari itu berkali-kali mbak latihannya. Beneran mbak, ya emang susah ya. Maksudnya awal-awal ya susah, sangat-sangat susah. Karena apa? Kita udah diajarin buat menolak yang nggak enak-enak itu. Jadi kalau datangnya emosi yang nggak enak itu kan nggak mau rasanya kan. Aku nolak, aku nggak mau gitu. Nah karena kita nggak mau menolak, maka rasanya itu tuh datang terus ya. Dia itu akan datang terus gitu loh. Kayak gitu. Main di sini kita apa? Memeluk dualitas hidup yang nggak enak itu mulai diterima lagi. Yang kita anggap di pikiran dianggapnya itu nggak enak tuh, ya mulai kayak diterima lagi ya. Memang luar biasa mbak perjuangan ya. Makanya kita ada grup. Kenapa? Bersama-sama. Saling mengingatkan ya. Kayak gitu. Iya, yang dimaksud kesadaran yaitu yang mengetahui itu semua ada, kita di tengah-tengah kosong zeronya. Jadi kita bukan yang positif, bukan negatif, tapi kita yang memeluk semuanya. Kita yang memeluk dualitas kehidupan. Yang positif dipeluk, yang negatif juga iya. Akhirnya kita di titik tengah. Nah, di titik tengah itu hanya mengamati, tahu saja, tanpa tenggelam di dalam rasanya itu. Itu kan ada rasa. Kalau kita tenggelam pada rasa dan ceritanya, jadilah kita tenggelam dalam kisah. Di sana loh Mi. Aku ora nganggo cas. Kayak gitu kan tenggelam kan jadi nih. Kita tenggelam bener nggak? Tenggelam. Ya kayak gitu mbak ya, memang susah-susah ya. Aku aja juga sering kayak gitu kok. Kadang itu juga aku juga kadang itu nggak anu ya, karena saking luar biasanya kadang ngerasa semua bertubi-tubi itu benar-benar harus. Kadang kalau lupa ya aku sadar lagi kayak gitu mbak. Ya memang kehidupan seperti itu ya. Kalau kita pengen sadar terus ya nggak bisa kan, kadang kita sadar kadang enggak. Jadi ya kita harus terima, kadang sadar kadang enggak juga. Pengen gitu deh tasnya. Mau nanti ya. Pakai nanti ya pulang. Iya ya mbak, memang susah. Iya mbak, ya nggak apa-apa, jangan merasa bersalah ya. Bener mbak, jangan merasa bersalah bahwa kita itu belum sadar misalkan, atau kita itu masih terpancing emosi. Jangan merasa bersalah, biarkanlah itu terjadi apa adanya. Semakin kita merasa bersalah atas kita itu seperti ini ya, semakin kita itu menekan rasa. Jadi biarkan, aku sebel, aku benci gitu ya, aku ngomong aja ya, aku dalam batin tuh
aku sebel banget kayak gitu, udah mau jotosin orang gitu ya, itu bener-bener tanganku kadang tak pukul gitu ya, kadang tanganku misalkan aku mukulin tembok gitu ya, atau mukulin apa ya, mukulin bantal atau apa, pokoknya udah tak remet-remet gemes kayak gitu loh. Aku mengakui itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak ngakui perasaan kamu, berarti kan sedang apa? Membohongi diri sendiri. Dan itu menyakitkan. Makanya ya udah, kita harus punya regulasi gimana caranya kita mengeluarkan emosi ini ya. Mengeluarkan itu, misalkan nih aku gemes, aku swabel ya, misalkan sama anakku nih gitu. Jadi aku bener-bener kayak ngeremet-ngeremet apa gitu. Jadi aku mengakui itu, aku sebel banget merasa diganggu, merasa digini ya, dia itu enggak gini. Itu beneran loh, aku tuh tak ungkapkan perasaanku tapi sambil sambil ngeremetin apalah kayak gitu loh, tapi bukan ke anak gitu ya, bukan ke anakku langsung tapi ke situ, karena kan intinya bukan anak ya, tapi intinya diri kita sendiri sama perasaan diri kita kayak gitu, bukan sama orang lain. Makanya kan kita sadar dulu yang pertama, kalau ada apapun tuh kita ya kita harus lihatnya diri kita sendiri, karena diri kita sendiri inilah tempatnya emosi itu ada bersarangnya. Jadi kalau bersarangnya aja di dalam diri kita, berarti kan aslinya kan bukan diri kita, bukan orang lain nih yang membuat kita emosi, tapi memang diri kita ini yang harusnya energi dialirkan energi dengan cara apa? Ya udah diakui, dirasakan. Kalau kamu mau bentak-bentak gitu ya, misalkan kalian boleh di kamar sendirian tuh mau berteriak lah atau gimana, itu juga nggak apa-apa. Kamu akui semua rasa kamu, jadi kamu me time dengan dirimu sendiri untuk pengakuan segala rasa yang ada. Ya diakui, terus dirasakan, diajak ngobrol dirinya lah itu. Kita sudah merilis emosi itu sendiri, karena kan itu kan tekanan ya. Jadi energi yang tersumbat dalam diri kita itu kan pengen keluar tuh, pengen dialirkan lagi, nggak mau nyumbat gitu loh. Makanya ada tekanan, makanya ada perasaan kita marah, kita sedih ya, kita itu pengen pengen sampai pengen pengen apa jotosin orang ini misalkan ya, itu kan saking apa tinggi energinya dari dalam tuh kan udah neken-neken terus kan, dia pengen keluar tinggi banget gitu loh. Jadi kayak gitulah ya kehidupan ya, biarin aja, jujur sama diri sendiri, jadi diri sendiri yang apa adanya seperti itu. Adanya angka dirimu dan diriku anak itu. Ya Allah, ya Allah. Ya, gimana silahkan. Yang mau tanya. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya di sini boleh. Nggak ada yang tanya-tanya tentang angka-angka gitu ya. Atau apa, misalkan teman-teman sering lihat angka nih, angka kembar gitu ya, atau angka kembar, angka yang sering banget misalkan lihat nih angkanya, misalkan lihatnya seringnya angka berapa gitu mungkin ya. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa sih. Maksudnya gini, kan kadang orang itu ada sinkronitas angka ya dalam dirinya. Jadi ada petunjuk hidup. Ya, angka 111 itu angka angka apa nama kesadaran baru gitu loh, Kak. Angka kesadaran baru 111. Jadi dia itu sedang mulai bangun terhadap tidurnya yang lama. Jadi dia udah mulai bangun terhadap amnesia. Amnesia itu berarti kan lupa ya. Jadi sebenarnya kita itu kan inget nih, harusnya itu inget terus, tapi kita terlupakan gitu. Makanya ada angka 111 mengingatkan ternyata kamu udah mulai mau sadar nih gitu, dari kelupaanmu dulu, jiwamu udah mulai terbangun kayak gitu loh. Life path 7 itu life path 7 dia itu hidupnya harus punya makna spiritual. Ya makna keterhubungan dengan Tuhan, Kak Yuni. Ya. Jadi kalau Kak Yuni itu kehidupannya itu harus nyambung sama Tuhan. Jadi misalkan Kakak itu kehidupannya harus punya arti dan keterhubungan sama ketuhanan ya. Itu makanya Kakak akan merasa hidup.
Jiwa kakak akan merasa hidup ketika kakak hidupnya itu keterhubungannya sama Tuhan, apapun itu ya, ada maknanya gitu loh Kak. Jadinya angka 7 itu kan spiritual ya, angka spiritual gitu ya, itu sama-sama aku dari dulu angkanya juga 7 sama 17. Jadi aku pertamanya angkanya 7, terus 17 ya, aku perjalanan angka ya, aku tahu mau tak jelasin perjalanan angkaku ya. Jadi perjalanan angkaku itu dari angka 7 dulu, habis 7 17 ya. 7 17 gitu, habis 17 masuklah angka 11 11, suatu momen 11 penyadaran, habis itu lanjut lagi 888 pembebasan, habis pembebasan lanjut lagi 114 kan isi Al-Quran ya, habis 114 411, habis 411 masuk lagi terakhir 369. Jadi itu perjalanan kehidupan saya di angka itu. Jadi perjalanan kehidupan saya itu sama persis angka yang saya temukan. Sinkronitas dengan jiwa-jiwa yang di masa lalu juga ada di angka itu. Semuanya menjadi satu buku kehidupan gitu loh di situ. Jadi luar biasa ya. Dan ini tuh aku nggak tahu loh. Tahu apa ketika aku tiba-tiba itu kayak merenung ya. Tiba-tiba itu kayak ada yang dari dalam itu kayak memberikan bimbingan gitu loh. Tiba-tiba gini, kok aku bisa nyambungin ini kok bisa gini ya, kok ketemu ini terus angkanya segini, kayak gitu loh. Tiba-tiba langsung set. Aku langsung takjub banget ya. Ya Allah luar biasa ya, ternyata skenario Allah itu dahsyat loh. Beneran, sampai aku geleng-geleng loh, beneran rapi banget. Rapi dari angka. Rapi sekali. Gitu, makanya kenapa aku percaya sama angka ya, karena luar biasa. Luar biasa banget kehidupan saya juga simbolnya dari angka itu semua. Ya udah tak jelasin Mbak tadi satu ya. Satu pembuka kesadaran. Sama 91 kan 9 tambah 1 kan juga sama 10 ya. Angkanya 1 juga lagi. Jadi Mbak Indah itu baru sekarang ini proses kembali pada kesadaran gitu loh Mbak. Proses udah kembali pada kesadaran. Kalau ada satu-satunya ya depan-depannya. Gitu. Makanya ya luar biasa ya. Kayak gitulah ya. Keren ya. Dahsyatnya sebuah angka itu ya. Iya, tanggal lahir toh. Iya, benar. Tahu nggak teman-teman, aku ya Zero is me ya. Zero is me terbitnya tahun 2017. Zero is me terbitnya tahun 2017. Aku nikah sama suamiku 01/07/2017 juga. Zero is me di dalamnya itu kumpulannya praktek-prakteknya Zero is me itu ada di dalam. Ternyata ya semuanya itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Aku baru sadar ya setelah aku udah nulis buku, aku merenungi kehidupanku, ternyata yang saya lakukan Zero is me ini adalah isi dari Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah 7 ayat. 7 lagi kan pembukaan 7 ayat. Terus tahu nggak teman-teman, namaku Munisah kan, Munisah itu kalau dijumlah angkanya 7. Munisah kalau dijumlah angkanya 7, terus namaku Munisah Rohmah Husnul Khotimah itu kalau dijumlahin angkanya 27. Terus angka nomor WA aku juga sama, itu 777 semua kan. Aku baru sadar juga loh. Nomor WA aku tuh 085647247537 di akhir dengan 77 semua. Dan nomor rekeningku juga sama. Nomor rekeningku BRI ku 537 belakangnya dan sama seperti nomor WA aku 537. Sama kan? Terus angka suamiku nomor WA-nya juga 777. Gitu. Lafadku 9. Jadi namaku Munisa Roma Husnul Khotimah itu kalau dijumlahkan angkanya 27 ya. 27 kan 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 ada lafad saya juga. 9. Luar biasa lah pokoknya kalau perjalanan angka ya, sampai aku takjub dan dahsyat gitu loh. Luar biasa. Kayak gitu. Silakan yang mau gabung di grup aku ya. Kita akan ada gimit besok hari Jumat. Silakan yang mau ikut.
Oh, ada yang WA aku juga nih. Terus tahu nggak? Terus lama-lama ya, ternyata itu aku juga angkanya 369. 369 itu Trinitas Nikola Tesla ya. Teman-teman tahu kan 369 itu ada rahasia angka di balik 369. 369 adalah keseimbangan alam semesta. Ya, silakan WA aku aja. Alam semesta 369 dan ternyata teman-teman aku punya nomor akun ya. Nomor akunku aku kan ngajar di SD. Nah, SD ku berapa? 03 juga. Angkanya 03. Habis itu akunku buat masuk ke aplikasi ngajarku ya. Sejak sejak berapa berarti ya? 6 tahun. 7 tahun. Pas 7 tahun ini. 7 tahun ini ternyata angkanya itu berapa belakangnya coba? 000963. Jadi ternyata angka 369 itu juga sudah menyertai saya selama saya 7 tahun ini loh. Jadi semua 7 tahun, 7 tahun. Semuanya 7 tahun, 7 tahun dan perjalanan saya itu memulai kesadaran berarti umur saya 23 tahun. Saat menyelami di dalam diri itu mulainya itu 23 tahun pas aku nikah sampai umurku 30 tahun puncaknya. Jadi antara 23 tahun ke 30 adalah berapa angka 7. Ya jadi semua 7 7 7 itu ya. 17 7 17 7 17 berarti 17 syahadat dan al-fatihah 17 maka itulah 17 jadilah zero ismi. Syahadat dan al-fatihah maka pembuka diri. Jadi ketika teman-teman mulai terbuka dirinya, mendapatkan kuncinya, kalian tuh bisa masuk ke dalam rumah batinmu. Di situ kamu akan ketemu sama Allah atau Tuhanmu sendiri. Disitulah kalian akan mulai perjalanan hidupmu, mulai sadar atas hidupmu. Allah mulai membimbing kamu lagi, mengaliri alirannya Allah lagi dalam hidup kamu. Makanya zero ismi adalah pembuka 1 sama 7, 17. Syahadatnya dan al-fatihahnya ada di zero ismi. Memeluk dualitas kehidupan bukan memilih salah satu, hidup dengan sadar bahwa hidup adalah bukan tentang kita mencapai sesuatu. Hidup bukan tentang kita mau mencapai yang terbaik, mencapai yang baik, menjadi yang terbaik, menjadi orang baik, bukan. Kehidupan ini adalah sadar bahwa kita hidup dengan penuh warna dualitas di hidupan. Maka disinilah zero ismi kita belajar bersama untuk memeluk dualitas hidup, di mana saat positif dan negatif kita peluk semuanya. Kita nikmati dualitas kehidupan ini sehingga kita hidup dengan kesadaran, sadar penuh, bukan memilih salah satu. Nah, kalau kita tidak memilih salah satu, kita benar-benar hidup dengan sadar, tidak memilih ya, maka teman-teman akan mengalami yang disebut hidup dengan sadar nih, kosong, berada di kekosongan ya. Tapi kalau teman-teman mau hidupnya menjadi orang baik, kalian suatu saat akan balik lagi ke negatif, karena kehidupan ini bukan untuk memilih positifnya ya atau menolak negatif, tapi menerima duanya, menerima positifnya, menerima negatifnya. Jadi akhirnya kita damai dari dalam, natural gitu ya. Silakan yang mau tanya. Yang sudah WA aku terima kasih ya. Sudah WA nih, ada yang WA nih. Jatuhnya saya sedang live, Bunda Lilis, maaf. Ada nggak ya Sesek Lilis? Bisa nggak sih? Nggak bisa. Kak WA sering grup. Kak Sis Kampling, ada pertanyaan nggak Kak? Buat aku. Ya Kak Ana, WA aja ya teman-teman yang mau ikut gimit ya. Gimitnya bersama-sama, daftar aja. WA aja yang belum gabung. Waalaikumsalam. Ana Mawadah Warohmah. Sakinah Mawadah Warohmah. Oh tadi yang WA Bunda Ana ya?
Tadi tiba-tiba, Mbak aku boleh ikut gimit ya? Iya Bun. Tadi tuh ada orang daftar, ikut daftari, tahu nggak nomor? Tahu nggak teman-teman? Dia itu namanya belakangnya ada angkanya juga loh, 369 lagi gitu. 369 lagi. Ya Allah, ya Allah luar biasa ya. Semesta mendukung ya. Semesta mendukung hidupnya saya gitu, selaras gitu loh. Akhirnya kayak besok Jumat Bun, Bunda boleh di-share ke teman-teman Bun. Barangkali ada teman-teman yang mau gabung. Iya. Iya kan aku jadi 369 juga ikut angka kehidupan saya juga Bun. 369. Ada sejarahnya 369. Trinitas kehidupan. Gitu. Silakan yang mau bertanya. Kok ini ya? Salah. Oh ini, assalamualaikum Bunda, siap Bun. Saya tahu ya sih. Siap Bunda. Kak aku kok udah coba berani buat keluar, coba mandiri, tapi tetap ya aku rasa ada perasaan malu kayak sepi, nggak terhubung dengan yang lain. Kalau mau terhubung harus aku yang memulai. Gimana sih ini contohnya, masih tetap ngerasain bingung loh Kak. Mau gimana sih hidup ini? Ya sadari aja yang bingung. Kita kan bukan yang bingung ya, kita yang tahu ada rasa bingung itu di dalam diri kita. Jadi kita itu letaknya itu di tengah-tengah loh. Kita yang menyaksikan tanpa ada perasaan apapun, kayak netral aja gitu loh, kayak transparan. Jadi semua rasa itu hadir dalam kesadaran kita. Tapi kita bukan rasa itu. Kita itu adalah tempatnya, ya. Kita adalah tempatnya. Tempat di mana kesadaran itu muncul, maka kitalah ya yang mengetahui semua itu ada. Kita bukan yang merasakan itu ya, tapi kita yang menyaksikan itu ada. Ya, jadi bukan kita yang merasakan. Kalau kalian yang merasakan, kalian berarti menjadi pemain dong. Menjadi pemain sinetron. Padahal teman-teman kan bukan pemain. Teman-teman tuh yang sedang nonton film kehidupan, bukan pemain. Ya, yang ngeliatin tuh, oh ada filmnya ini terjadi ya dalam hidupku. Kita sedang ngeliatin bioskop gitu loh. Ya, kalau teman-teman lihat di TV kan teman-teman lihat aja, bener nggak sih? Teman-teman bisa lihat di TV. Ya udah, ada dramanya, ada pro kontranya pasti kan. Ada yang ya udah kayak lihat konten gini. Makanya kita belajar untuk hanya mengamati. Makanya bisa ya teman-teman, sebelum mengamati dirimu sendiri, kalian bisa mengamati lingkungan sekitarmu atau mengamati media sosial. Ya, kalian hanya mengamati saja. Jangan terlibat. Misalkan ada berita tentang pembunuhan, tapi kalau kalian terlibat di situ, kalian emosi. Ya, oh kasihan ya gitu. Kan ada komentar nih, kasihan ya anak kecil kok dibunuh gini-gini. Nah, itu terlibat. Kalian belum bisa melihat apa adanya, ya udah. Oh, ya udah gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ada lihat nih orang ketabrak itu biasa. Ya, kalau misalkan nih ada media sosial tuh sedang ada yang viral apa gitu ya, kita liatin tapi kita hanya lihat aja, jangan terlibat. Jangan emosi di situ. Jangan sambil ngomentari. Tapi kalau kalian ngomentari terus ya, kalian nggak bisa mengamati diri kamu. Ya kamu akan terbawa kalau emosi ya. Dalam dirimu ada kemarahan ya, kamu ngikutin, udah mau marah-marah, mau ngantemi orangnya, diwantemi gitu tuh. Namanya kan terlibat kan, belum tahu bahwa ini ada rasa amarah dalam diriku. Gitu ya. Ya kayak begitu. Siap Bunda. Kakak mau tanya. Gitu ya, silakan yang mau bertanya apapun boleh ya. Aku jadi bingung bahas apa. Kalau nggak ada pertanyaan silakan bertanya loh.
Ya, angka Mbak Nisa. Yo angka gimana pun maksudnya. Halo Kak Aris Pas. Selamat datang di roomnya. Maksudnya ya WA no pun. Kalau mau ikut Kak Sis Kampling apa enggak udah di dalam grupku toh Kak? Kan ini aku buka kelas yang gelombang baru lagi gitu loh. Gelombang baru lagi maksudnya yang ada di grup itu. Kan orang-orang yang belum ikutan kan siapa tahu mau ikutan kan. Siapa tahu kalau teman-temannya mau ikut ya cuma diinfo aja. Kalau ikut ya alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya kayak gitu aja. Ego yang susah untuk tidak terlibat, ya itu makanya kita selalu mendidik ego setiap hari. Didiklah egonya. Hari Kodaula saya selalu ketemu angka kembar setelah ikut les Bunda tadi siang. Masa Bun? Ya bener gini Bun. Sinkronitas Bunda berarti sudah jadi Bunda sudah dikasih ini loh, dikasih pesan sama alam semesta ya bahwa Bunda sekarang udah mulai masuk dalam kesadaran Bun. Jadi alam semesta ini mengiyakan gitu loh bahwa Bunda selamat. Kalau bahasanya kalau bisa ngomong ya angkanya itu bahasa Tuhan bisa ngomong lewat angka itu kayak gini. Selamat Bunda, Bunda udah mau berproses masuk ke dalam diri. Selamat Bunda udah hidup dalam kesadaran kayak gitu loh Bun bahasanya itu. Udah bangun dari tidurnya, udah mulai mengingat siapa Bunda kayak gitu bahasanya. Iya, angka kembar ya. Jadi itu kan kayak mengiyakan gitu loh. Jadi Bunda itu sudah didukung sama Tuhan, didukung sama alam semesta ya. Ketika Bunda misalkan lihat live ini, habis itu ternyata ini adalah, habis itu lihat angka-angka kembar, berarti didukung. Berarti ini sebuah klarifikasi alam semesta bahwa Bunda ini jalan yang tepat gitu loh. Kan ada banyak ya Bun, misalkan lewat ketenangan batin nih, misalkan nih, oh ini kayaknya bagus banget gitu. Itu kan bisa ya dia terus akhirnya ikut nih. Terus ada juga yang sinkron angka, kok sinkron ya, nah kayak gitu loh. Makanya itulah yang disebut sinkronitas. Sinkronitas tuh dia sudah selaras kayak gitu loh, udah mengiyakan, oke, siap kayak gitu loh. Oke, itu oke buat kamu kayak gitu loh bahasanya. Makanya kenapa kita harus bisa membaca lingkungan, pola-pola alam semesta juga, karena pola-pola alam semesta ini juga banyak hal. Kalau kita peka terhadap pola-polanya atau ayat-ayat, kalau Al-Quran ayat Quran ya, tapi ayat alam semesta ini juga punya ayat. Nah salah satunya dengan angka itu juga ayat loh. Ya ayat itu ya, karena itu semua kan ciptaannya Tuhan kan. Dan itu semua ada maknanya, ada pesannya di situ. Gitu. Jadi kita akan lebih gampang terhubung terhadap alam semesta ya. Kalau misalkan kita mulai aware, kita mulai sadar nih atas hidup ini ya. Jadi akan semakin takjub sama Allah gitu loh. Takjub terhadap Allah luar biasa gitu loh, gitu ya. Itu kan kayak meyakinkan kita, kayak tak gitu kan rasanya. Oke ya gitu loh, rasanya kayak klarifikasinya. Bahasa Allah kan nggak mungkin ngomong gitu loh. Nggak mungkin kayak manusia ngomong gitu. Kan omongan ini juga belum lama ya adanya suara ini. Dari dulu tuh apa? Pakai cahaya vibrasimu masing-masing. Ya ada klik ya, makanya sinkronitas. Pakai angka juga salah satu sinkronitasnya. Itu ada bahasa semesta menyapa kita. Ya makanya bacalah Iqra gitu ya. Katanya Nabi Muhammad kan Iqra ya. Di Iqra dulu, dibaca dulu. Pesannya apa? Orang yang datang pesannya apa? Angka yang hadir menyapa kamu. Ya itu semua ada keterhubungannya, semuanya rapi sekali. Barang siapa yang mau membaca dan memikirkan dengan pikirannya, memikirkan tafakur ya tafakarun, memikirkan sesuatunya itu atas kehidupan ini, maka dialah orang yang beruntung, maka dialah orang yang diberikan petunjuk oleh Tuhan. Menggunakan akal pikiran dia untuk memikirkan loh, bukan pikiran yang make kita ya. Kalau pikiran make kita kan namanya overthinking. Tapi kalau kita sedang memakai pikiran, maka kita sedang menggunakan akal ini untuk merenungi ayat-ayatnya Allah dalam hidup kita. Ayat Allah itu tidak hanya ayat Al-Quran, tapi ayat-ayat kehidupan sehari-hari. Inilah ayat Allah yang sesungguhnya. Ya kita bacalah itu semuanya.
sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Begitu ya, saya juga dari angka-angka juga Bun mulainya. Maksudnya mulai apa ya, luar biasa lah pokoknya ya, dahsyat ya, nggak bisa dipikir pakai logika beneran. Tadi juga ada orang gabung di kelas saya ya, transfernya ya, angka transfernya itu belakangnya 369. Jadi semua kayak sinkron aja, kayak semua itu kayak udah terhubung aja gitu loh. Makanya saya percaya penuh aja ya bahwa orang-orang yang gabung di grup saya itu orang-orang yang sudah sinkron gitu loh. Orang-orang yang memang sudah disinkronkan sama Tuhan. Jadi kalau nggak disinkronkan ya nggak bakal gabung, mau dipaksa kayak gimana nggak bakal. Makanya disinilah letaknya kita akan percaya penuh terhadap apa yang sudah Tuhan tuliskan. Ya toh? Jadi saya juga udah percaya penuh sama Tuhan aja bahwa siapapun yang mau gabung itu ya udah digariskan sama Tuhan. Sudah ada jalannya gitu loh. Sudah ada sinkronitasnya gitu. Jadi ya mau ada yang daftar, mau ada yang enggak, ya itu ya sudah terbaik dari Tuhan. Kayak gitu. Yang mau tanya silakan. Ada lagi? Apa? Amma. Aduh. Ampun, maem. Aku Bun belum, aku nanti aja makannya itu Bun. Kenapa Bun? Belum maem aku. Agak nantian aja soal tadi aku udah makan ini Bun, pisang goreng. Makan apa lagi ya? Yuk banyak sih tadi Bun. Umi Diva. Bunda Ayu udah makan belum? Hah? Belum makan artinya sebenarnya? Hah? Maksudnya gimana sih Bun? Bunda bagaimana caranya agar kita tetap konsisten dalam... Oh, Bunda makan ya? Iya. Nggak apa-apa teh. Bunda bagaimana cara agar kita tetap konsisten dalam mempertahankan kondisi untuk menyaksikan kata-kata Bunda? Gini Bun, Bunda harus sadari, Bunda ini udah sadar ya, jadi jangan mempertahankan kekonsistenan Bun. Kalau Bunda mempertahankan aku harus konsisten, berarti Bunda yang sedang berusaha konsisten itu siapa? Ego. Dan pikirannya berusaha konsisten. Sedangkan kita itu nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi disadari, ada yang sedang pengen berkonsisten ya. Ada yang pengen mempertahankan sesuatu, padahal kita itu nggak ngapa-ngapain. Jadi apa yang dipertahankan, yang membuat energi kita itu lelah, kita itu capek karena kita berusaha mempertahankan. Padahal kita tidak sedang mempertahankan apapun, kita hanya menyadari semua terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya menyaksikan saja tanpa usaha loh. Menyaksikan itu kan nggak berusaha, bener nggak? Coba teman-teman lihat nih, menyaksikan TV ya. Lihat konten atau apa, nggak berusaha kan, bener nggak? Usaha nggak? Ya nggak dong. Nggak ada usaha dong. Ya, saya tak baca bentar. Dari atas nih, ini sambil makan oke. Mbak Nisa kalau Loh Bunda nih. Bunda Puji Irianti angkanya 69. Aku ketemu angka lagi 69 loh itu. Bunda Puji Irianti 69 ya, ya itu lihatin. Mbak Nisa kalau kita berusaha belajar kesadaran tapi suami nggak sejalan ya nggak apa-apa. Kan kita nggak bisa mengatur yang di luar diri. Mau suami anak kesadaran apa enggak ya? Mau anak dan suami orang tua nggak berkesadaran juga nggak apa-apa. Jadi nggak penting juga sih ya. Kan di luar diri kita hanya cerminan kita. Jadi kita tidak pernah bisa merubah apapun di luar diri. Jadi harus sadar. Kita harus sadar selalu. Mau ngerubah? Gimana caranya ngerubah? Kamu hanya bisa menyaksikan dirimu. Kamu hanya bisa menyaksikan apa yang ada dalam dirimu dan di luar dirimu. Selebihnya kamu tidak pernah bisa merubah apapun. Tidak pernah bisa, maka disadari. Ya,
Kalau kita mau merubah sesuatu, kita sedang menjadi Tuhan. Mau ngerubah kan? Berarti mau jadi Tuhan dong. Bener nggak? Ya udah apa adanya. Biarkan apa adanya semuanya. Kalau kita mau merubah sesuatu, maka kita sedang beralih profesi menjadi Tuhan. Kalau usaha lagi anjlok, tiba-tiba down, apa itu ngaruh dari pikiran juga? Kan Teh Aminah nggak mau menerima keanjlokannya. Jadi kalau Teh Aminah menerima keanjlokan atas usahanya, maka Teh Aminah akan damai. Tapi orang nggak bakal mau menerima anjloknya. Nah, karena orang itu nggak mau menerima, maka dia menderita. Sebenarnya bukan terletak pada anjloknya ya, anjlok apa enggaknya. Tapi terletak pada kita itu nolak gitu loh, nggak mau aku usahaku anjlok, aku nggak mau rugi. Nah, rasa nggak maunya itu yang membuat kita itu semakin anjlok, semakin emosi. Ya nonton aja Bunda Ana, ditonton aja Bun, dilihatin, disaksikan, menyaksikan. Setelah mendapat pelajaran Kak Nisa dulu yang rajin berdoa, sekarang kok nggak minat, ya udah nggak penting berdoa. Doa artinya apa sih teman-teman? Doa artinya apa? Doa artinya terhubung loh. Dan kita sejatinya sudah terhubung dengan Tuhan. Jadi seketika teman-teman menerima apapun detik ini yang terjadi, maka kita sudah berdoa yang terbaik. Doa terbaik yang sejati adalah tanpa suara, tapi rasa penerimaan yang luar biasa. Diterima dualitasnya, maka itu ada doa yang luar biasa. Ya doa terbaikmu. Makanya nggak ada suara lagi. Ya, puncak ya, titik puncak doa itu apa? Apa Dek? Titik puncak doa itu apa? Tidak ada lagi suara, doa. Kok baunya kok gosong ya? Bau apa ini? Loh. Kok bau gosong? Hah? Apa itu? Aduh nggak mau Dek, aku Dek. Aku nggak mau Dek. Oh, kamu takut habis sakit? Enggak ya, sing sakit Umi. Makan udah jadi bentar. Nanti kalau Umi membau ini dia nggak mau deh Umi sih pada meme sebentar ya. Nah, kita nih. Nggak mau baunya Dek. Iya betul Teh, jadi langsung kecewa di pikiran, yaitu karena nggak mau nerima Teh, nggak diterima. Aku kan nggak mau usahaku bangkrut, bener nggak mau, aku nggak mau usahanya bangkrut, jadi kamu menderita. Apa maunya? Maunya apa? Aku untuk ndok Goreng. Ndok ceplok. Ya, Mbak Silmi apa? Nanti Aku sambil ini ya di apa? Aku sambil di pawon. Pawon ini bahasa Indonesia nih apa? Pawon dapur deh ya, dapur. Wong Jawa tenan iki. Wong Jawa ya. Dek beli telur, Dek. Beli telur buat kamu, no kan telurnya habis. Ya maksudnya besok. Besok toh? Beliin telur sendang. Ya maksudnya besok. Nah, ini mau sekarang ini sama Mbak Imi. Gimitnya jam 7 malam aja besok. Ayo ikutan semuanya yang belum gabung ya, silakan ikutan. Hah? Bentar lagi ya Mi, 5 menit lagi ya. Habis itu tak beliin telur, digorengin Umi ya. Siap ya? Gimit ayo ikutan nih. Yang belum ikut di Sunda juga pawon Teh. Iya. Alhamdulillah Allah menghadirkan Mbak Nisa. Jadi perantara. Ya lihatlah diri ini adalah Tuhan ya. Jadi teman-teman lihat diri ini tuh adalah di balik saya itu ada siapa. Jadi kalau aku ngomongan kayak gini, itu semua kan yang ngomong adalah Allah sendiri ya lewat aku. Jadi bukan aku.
Kan aku bukan nama ya, aku bukan nama ini, bukan tubuh ini ya, jadi aku hanya yang tahu bahwa tubuh ini digunakan oleh Allah. Ya udah kayak gitu aja. Jadi misalkan teman-teman mulai berkesadaran ya, teman-teman mulai bangkit kesadarannya, itu pun juga Allah yang membangkitkan ya. Jadi ya semua Allah, jadi teman-teman itu juga dramanya Allah juga ya, dramanya Allah yang harus belum sadar itu loh ya. Jadi dramanya Allah juga, jadi saya juga sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya, nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja menyaksikan dramanya Allah terjadi dalam hidup ini, dalam kehidupannya teman-teman semuanya. Dramanya sedang terjadi sekarang. Dramanya apa? Jadi judul dramanya itu sekarang gini, teman-teman berpura-pura menjadi orang yang nggak berkesadaran. Nah terus diriku ini digunakan Allah juga dramanya menjadi orang yang sudah berkesadaran dan membimbing gitu loh. Jadi ini semua adalah drama aja sebenarnya. Kalau teman-teman nanti menyadari semua hanya drama saja ya. Teh kalau usaha bisa dicari nggak sih, apa nanti datang sendiri? Iya, kalau mau nyari juga nggak apa-apa teh, kalau nyari ya nggak apa-apa. Ada juga yang datang sendiri, jadi beda-beda ya. Teman-teman makasih ya sudah follow aku. Thank you semuanya. Silakan ya mau ikut gabung kelasnya boleh ya, silakan daftar aja di sini. Ora. Iya, kayak sebuah ide juga. Ya Allah. Gitu ya, kayak gitulah pokoknya kehidupan ini. Terus kayak gitulah ya pokoknya. Nah, kehidupan ini hanya main-main drama, kan Allah bilang kan hidupnya adalah permainan, hidup adalah sandiwara. Ya udah itulah sandiwaranya. Sandiwara. Aku orangnya nggak mau berproses, suka bosenan itu gimana teh, jadi susah, aku nggak mau manjang kalau gitu. Ya nggak apa-apa teh, bosenan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang salah sama bosenan kok teh, diterima aja. Aku orangnya bosenan kayak gitu. Yang bilang bosenan jelek siapa? Aku orangnya ya kayak gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau mau berproses kan manjang usahanya teh, bahkan banyak yang sukses. Ya dipajang nggak apa-apa teh, dipajang usahanya. Kayak gitu ya teh. Ya wes, ngikuti spontanitas diri aja, naturalitas dari dalam. Ya arahnya mau kemana kayak gitu ya teh. Gitu ya teh ya. Jadi makanya ngenali diri itu maksudnya gitu loh, suara dari dalam gitu loh ya. Kan aku nggak tahu kalau teteh itu adanya gimana. Kalau dari dalam teteh itu kayak gimana aku kan nggak tahu nih ya. Jadi ya jangan tanya saya kalau babnya itu dari dalam itu kayak gimana, nggak tahu aku. Semua tepat semua tepat pada waktunya. Semua akan tepat pada waktunya, tidak ada terlambat, tidak ada dipercepat, nggak ada yang diperlambat, jadi semua sudah sempurna apa adanya. Ya jadi semua sudah apa adanya, sudah tepat waktu, disadari semuanya. Jadi mau kamu mbak percepatin juga nggak bisa, mau dilambatin juga nggak bisa. Timing waktunya itu sudah tepat, sangat-sangat akurat. Jadi percaya penuhlah aja sambil mengalir, percaya penuh sambil mengalir, sambil menikmati, menerima. Udah gitu toh resepnya ya. Ya tapi di sini kan kita bingung. Mau bisa sampai menerima itu kan bingung kan, bener gak? Aku bingung nih nerimanya gimana ya. Makanya menerimanya itu kan akhirnya kita harus punya skill kehidupan ya, untuk bisa mengelola diri, energi tubuh.
supaya bisa dalam keadaan yang penerimaan gitu loh. Makanya kita ini kan bukan ngejar apa-apa, aslinya apa? Melatih skill untuk bisa menerima. Zeroism itu sama dengan melatih skill untuk bisa menerima, percaya penuh terhadap Tuhan. Udah gitu tok. Gitu ya, simpel kan? Ya simpel, hidup itu ya simpel banget. Sesimpel itu aja. Betul. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita ke Solo Hilo. Solo Airplane. Ada lagi yang mau tanya enggak? Gitu ya. Kayak gitulah pokoknya ya. Ada lagi enggak yang mau bertanya di sini? Silakan yang mau tanya-tanya. Bunda, apa yang kita lakukan jika di lingkungan kerja kita ada yang melanggar aturan? Ya nggak ngapa-ngapain. Mulainya baru aja teh, baru berapa menit ya? Udah 1 jam teh, udah 1 jam aku live-nya, ternyata lama ya. Bunda Ana nanti tahu kok kalau udah gabung di grup ya, nanti bisa tahu kenapa orang-orang di lingkungan kerja kita itu melanggar aturan dan lain-lain, semuanya akan terjawab ya Bun. Iya, aku menyanyi. Nenek Pak Sigit tok. Mumpung ada Pak Sigit aku mau menyanyi. Mbak Nisa nyanyi dong lu, aku dikangen ya Allah. Ya Allah, kangen sama suaraku ya. Oke, gasken. Aku jadi seneng banget mumpung suara aku nih. Terima kasih teman-teman. Aku duduk di sana ya. Ini duduk di sana ya. Ya. Saya tak fokus nyanyi. Didengarkan semuanya ya. Aku di sini loh. Ya. Didengarin semuanya, suaraku semakin merdu banget, semakin empuk dan merdu nih. Aku minta guling ya 1. Ya. Ya semangat dulu buat tap-tap layarnya semuanya. Tak nyanyiku ini penuh dengan penghayatan dan perasaan loh ini. Tadi pagi aku dengerin pas malam, tadi di live. Bagus kan teh? Yang ini teh. Yang aku upload di YouTube, bener nggak sih teh? Aku nyanyi kok di komen ya. Aku nyanyi tau di komen ya. Oke ya, tak nyanyi sih. Aku nyanyi dulu. Bentar. Persiapan. Oh, rekeningnya. Bentar. Teman-teman, rekeningnya nanti dulu ya. Yang minta rekeningnya dulu ya. Aku 4 jadi pikiran. Iya, makin terbuka kan. Alhamdulillah ya. Jadi materi saya yang live tadi udah terbuka. Pak Sigit kok di komen loh Pak Sigit ya. Aku nyanyi loh Pak. Aku gak nyawang apa-apa. Aku harus menghayati sih. Cundamani ya. Oke ya. Aku Cundamani ya, nyanyi ya kayak biasanya ya. Bentar Pak. Aku udah diizin nih toh aku nyanyi. Pak Sigit tuh ya marah ya aku penyanyi barang. Aku dikai gift loh Pak. Engko Pak. Iya bentar. Ya nyanyi ya aku gak nyawang live loh ya iki ya. Tapi aku menghayati lagunya, bener-bener menghayati lagu. Bentar.
Ini request ya, lagu ini ada request dari Pak Sigit. Lagunya Cundamani ya. Iklan ya Allah, ya iklan itu sih. Yakin, yakin, oh yakin aku tenanan. Sumpah ecan. Aku ki ya di iklan loh anak-anakku, aku orang menggayati. Pak delete Pak. Ditutup pintunya ditutup. Udah Dek, jangan kesini dulu Dek. Umi mau nyanyi. Yo nyanyi pokoknya. Pak delete ya. Aku kok dikei gift ya Pak Sigit ya. Karena Pak Sigit sudah meminta request padaku. Yakin, yakin, oh yakin aku tenanan. Sumpah janji iloku netes tenan. Kurangku sepurane. Jenanane ngene. Sayang titip rogoku, titip rasa tresnoku. Seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Lintang suwun ngancani, suwun sampun nyekseni. Padangi dalan sing taliwati, citrone ati Gusti pun ngrampungi. Kurangku sepurane. Jenanane ngene. Sayang titip rogoku, titip rasa tresnoku. Seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Lintang suwun ngancani, suwun sampun nyekseni. Padangi dalan sing taliwati, citrone ati Gusti pun ngrampungi. Pak Sigit tahu dikasih gift loh Pak. Aku nyanyi sampai pian loh Pak. Piye Pak nyanyi ku apa Pak? Aku suwe batra nyanyi yo ya Allah. Piye Pak? Aku dikei kucing tenan ya Allah. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih sudah memberikan aku giftnya. Terima kasih. Ya Allah dikei. Ada YouTube ada Kak. YouTube-nya Zero Ismi. Aku dikei gift Pak Sigit. Thank you Pak ya Allah. Masya Allah. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau teman-teman mau aku ini nih apa? Aku nyanyiin lagi ya. Nanti aku dikasih gift ya. Ada enggak ya mau request nih? Aku nyanyi nih ya Cundama. Bukan Cundama nih. Sinarengan ya. Ya mau enggak? Aku nyanyi sih. Gimana suaraku bagus enggak? Bagus.
Bunda Ana gimana suaranya saya? Bagus enggak? Aku nyanyi lagi ya. Masa sih Pak? Ya Allah syahdu. Aku nyanyi lagi ya. Oke, aku nyanyi lagi ya. Sinarengan ya sekarang ya kita ya. Ya Allah. Saya api ya Allah. Saya tahu ya, saya keren loh katanya. Lagi ya. Aku nanti nyanyi narengan teman-teman ini gak iso aku liane, aku gak menjiwai aku nek liane. Kok aku dikai gift ya, aku nyanyi sinarengan ya, tapi teman-teman nanti ngasih aku gift ya. Bar kuwi kok aku wis bar live wis bari. Nyanyi liane ra iso liane Pak Mas Karno aku. Sinarengan ya teman-teman yang ada di sini lagi tak nyanyi nih. Pak Sigit suaraku saiki wis apik to Pak. Toh Pak, bener toh. Ya mumpung suaranya lagi bahagia lagi. Suaranya lagi mengalir ya. Suaranya itu lagi selaras kayaknya nih. Halo Mas Didit, saya mau nyanyi dulu Mas. Boleh disimak dulu nyanyianku. Ya, buat penghibur teman-teman yang ada di sini semuanya. Semoga teman-teman semakin ini nih. Semakin mendengarkan suaraku mungkin bisa terhibur. Oke ya, siap ya. Ya, sinarengan lagi nih, sinarengan kita nih. Ya, ketaten tenan duwe omah sing ra berisik, kepak katresnan, kepak kasih lan sayang, ngobrol ra ono entening tengah wengi, tetes embun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan, mlaku teko tuwa bebarengan, matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling nguatke, kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut, tatak mlakune ning jopo banter tenan angine, saya dewasa ra ngenteni badai terang, nanging sinau nari neng tengah udan. Gitu. Ada lagi pertanyaannya, mungkin aku nggak bisa nyanyi selain itu ya. Apa nih ya nyanyi nih ya kira-kira ya. Belum enak sih, jadi kalau misalkan ada kayak suara musiknya kayak gitu aku apal-apal ya aku ya. Tapi kalau misalkan enggak itu aku memang enggak tak hafalin. Enggak tak hafalin gitu loh. Apa nih ya lagu nih ya? Itu dulu ya. Aku lama banget nggak nyanyi. Mumpung suaranya baru empuk selaras ya hari ini tuh. Jadi bisa nyanyi gitu. Makasih Mas Didit. Makasih ya Pak Sigit tadi sudah requestnya dan memberikan gift-giftnya kepada saya. Semoga berkah barokah buat teman-teman yang mau gabung. Terima kasih Pak Sigit. Aku dikasih kucing lagi, dikasih mawar lagi, dikasih kopi lagi, dikasih es jeruk, ya Allah lengkap banget ya Pak ya. Terima kasih ya Pak.
Gitu ya, silakan yang mau bertanya lagi. Makasih Mas Didit, ya Allah, semangat. Terima kasih atas gift-nya teman-teman semuanya. Semakin seru ya kita semuanya ya, semakin menyatu selaras ya, semakin sadar atas kehidupan kita yang sudah ajaib selama ini nih ya, apa ya, kalau dulu kita mencari keajaiban hidup ya, misalkan nih aku cari keajaiban, ternyata keajaiban hidup udah tepat ada di sini sekarang. Keajaiban hidup yang tidak pernah kita sadari, dan mulai kita sudah sadar ya, kita sudah mulai membuka kesadaran kita ini dibuka oleh Tuhan ya. Kemudian kita baru menyadari bahwa keadaan diri kita sekarang ini, ruh kita yang menempati tubuh fisik ini adalah keajaiban yang paling nyata ya. Keajaiban yang paling nyata adalah ketika ruh kita sudah bisa menempati tubuh fisik ini, kita mengalami pengalamannya Allah ya, mengalami Asmaul Husnanya Allah adalah apa? Allah itu kan maha melihat ya. Dengan ruhnya kita masuk ke dalam tubuh fisik, kita mampu melihat, maka kita bisa merasakan keajaibannya Allah maha melihat. Dengan kedua mata ini kita melihat, maka kita sedang mengalami perjalanannya Allah, yaitu Allah maha melihat. Kemudian kita ada telinga, ruh kita bisa mendengarkan nih, ruh kita menggunakan telinga tubuh fisik ini, maka kita sedang mengalami pengalamannya Allah, yaitu apa? Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar ya. Kemudian kita bisa menyayangi, mencintai orang-orang di sekitar kita, kemudian hewan-hewan di sekitar kita, tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, maka kita sedang mengalami Asmaul Husnanya Allah yang apa? Allah Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka inilah keajaiban kehidupan kita yang sebenarnya sudah tepat ada di sini. Sadarilah sepenuhnya bahwa kita adalah makhluk percikan Tuhan yang sudah ajaib tanpa harus mencari keajaiban. Kita adalah sumber keajaiban itu sendiri. Seperti itu ya. Silakan yang mau gabung di grupnya Zero Ismi boleh silakan, yang tidak gabung juga enggak apa-apa. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Masa sih ya Allah, apa ya? Aku lagi baca. Vokalnya bisa tinggi. Terima kasih Kak Azari sudah memberikan apresiasi kepada saya. Juga Pak Sigit juga iya, dan teman-teman yang lainnya juga iya. Terima kasih banyak ya. Pak siapa, Mas Didit juga udah memberikan gift-nya kepada saya. Terima kasih ya, karena kita sudah 1 jam lebih 12 menit. Kita tutup dulu live hari ini. Ya, terima kasih supportnya teman-teman semuanya. Semoga suatu saat nanti saya bisa jadi penyanyi juga ya. Bisa menjadi penyanyi solo mungkin gitu ya, atau penyanyi Karanganyar. Kayak gitu kan, kita nggak tahu ya, namanya nasib hidup ya, kadang di atas kadang di bawah, ya udah dinikmati aja kehidupan kita. Ya, sama-sama, terima kasih banyak ya sahabat-sahabatku semua, teman seperjalanan, teman ruh yang sama ini. Kita bersama-sama di sini untuk selalu kembali pulang ke rumah diri sejati kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ditunggu ya gabungnya di grup ya teman-teman. Assalamualaikum.